Record on this computer katanya. Nah, kemarin saya dapat pertanyaan dari Bu Purnami. Katanya anak S2 angkatan 3 itu sedang menyusun tesis. Ya Bu Purnami ya. Ya Bu Purnami, betul nggak Bu Purnami? Apa yang harus dijalankan? Apa yang harus dilakukan? Pak Musli tolong dimatikan Pak Musli. Soundnya Pak Musli biar saya merasa nyaman Pak Musli. Saya matikan ya. Nah, apa yang harus dilakukan itu? Jadi akhirnya ya udah dah, kalau hanya ibu nanti yang saya sosialisasikan tidak akan maksimal. Saya sosialisasikan saja ke semua teman-teman. Baik angkatan 2, angkatan 3, angkatan 4 termasuk anak-anak bimbingan saya. Itu. Jadi tolong hari ini Saudara Inneke menyajikan dulu proposalnya bab 1, bagaimana bab 1 itu, gap-nya seperti apa. Saya beri waktu kepada Inneke. Ada Inneke? Ya. Silakan Inneke, supaya teman-teman dapat gambaran dulu di sini. Silakan Inneke. Oke Inneke. Oke baik, ini Inneke ini anak saya. Saya berani memberikan kepadanya kesempatan karena dia itu IPK-nya 3,75. Meskipun di sini belum begitu maksimal ya, tapi tetap harus kita apresiasi. Silakan. Nah, coba di sini teruskan Inneke, nggak apa-apa saya bantu menjelaskan. Di sini Inneke ini sudah sebentar stop dulu Inneke. Di sini dia sudah mendiskusikan tentang kepopuleran. Itu dulu yang pertama, kepopuleran. Jadi topik mengenai minat pembelian ulang merupakan topik yang sangat menarik untuk dibahas. Ini kan kemarin kan sudah diapakan sudah diinformasikan oleh Pak Sil ke kalian anak S2. Terusnya coba di sini coba kualitas produk merupakan salah satu faktor penentu bagi pelanggan dalam bisnis kuliner. Produk yang dijual konsumen harus memiliki kualitas yang terbaik. Konsumen hal ini berubah pada keputusan pembeliannya. Nanti di sini bukan keputusan pembelian, mungkin nanti perilaku lah. Beberapa studi telah melakukan penunjukan hubungan kualitas. Jadi ada yang mengatakan pengaruh positif, ada yang mengatakan pengaruh kecil, ada mengatakan pengaruhnya itu tidak signifikan. Itulah namanya gap. Makanya nanti bisa diisinya dengan hal-hal yang lebih ya apa yang mengetahui mengisi gap tersebut ya. Coba dulu di close aja dulu karena agak sulit saya menjelaskannya. Coba dulu di close. Di close biar saya coba jelaskan dulu. Di close ya. Di situ di view option itu ada di situ warna merah. Ada warna merah. Saya coba, saya nggak ada stop participant sharing ya. Saya udah stop ya. Saya coba tambahkan lagi dulu lah sebentar. Misalnya di sini, saya coba share ya. Seperti apa gap itu? Itu dulu ya kita yang pertama. Saya coba ulang-ulang di sini. Kelihatan ya? Jadi contoh ini namanya gap penelitian. Kepuasan merupakan salah satu determinan loyalitas pelanggan. Belum ada kesepakatan, ini mengatakan gap di antara para peneliti pemasaran tentang bentuk hubungan kepuasan dengan loyalitas pelanggan. Beberapa studi menunjukkan hubungan positif dan signifikan. Ada yang tidak signifikan, ada yang mengatakan tidak linear. Ada yang mengatakan niat membeli, ada mengatakan bahwa separuh signifikan, separuh tidak signifikan. Karena ada ketidakkonsistenan itu, maka kita isilah dengan gap. Ya, kita isilah dengan gap itu. Di sini saya bikin kepercayaan.
Itu dulu yang pertama yang harus kita pahami. Saya sudah melihat punyanya anak-anak S2, kalau siapa si Inneke masih harus diperdalam itu. Yang sudah tepat sebenarnya si Puan Amidiola. Jadi Inneke tetap diperdalam itu gapnya. Bu Purnami juga, ya. Bu Purnami sepertinya kemarin kulihat udah oke. Bu Elvi juga Bu Elvi belum karena saya belum tahu. Pak Raja udah saya lihat, ya. Jadi ada ketidakkonsistenan, itu dulu yang pertama. Jadi harus ditunjukkan itu. Sekarang dari proses bimbingan itu nanti tuh sambil learning by doing dulu kita lakukan. Learning by doing sambil kita melakukan pembuatan angket dan teori-teori sambil nanti kita perbaiki gap itu. Yang pasti Bapak dan Ibu buat dulu apa yang disebut dengan angket. Itu dulu ya, angket. Angket itu ada beberapa skala. Ada yang 5 skala, ada yang 7 skala, ada yang 9 skala. Kalau 5 skala itu biasanya disebut dengan skala Likert. Kalau skala 7 seperti yang kemarin Bu Purnami itu skala Thurston kalau nggak salah saya. Tapi nanti bisa dipastikan lagi dilihat buku pustaka. Itu skalanya itu Thurston namanya, THUR Stone. Ya, itu nanti bisa Bapak dan Ibu gunakan. Setelah itu yang digunakan, contohnya angket itu begini. Inilah contoh angket. Ini contoh sebuah angket ini ya. Ya, saya rasa kalian semua yang sudah S2 udah pernah lah. Inilah angket. Judul penelitiannya ini adalah, judulnya ini kalau saya nggak salah judulnya ini pengaruh kepercayaan nilai pelanggan dan persepsi harga terhadap loyalitas melalui kepuasan pelanggan di restoran Solaria Depok. Ini sebenarnya sama dengan ini. Potongannya saya ambil yang ini. Potongan dari yang tadi ini. Kerangkanya dia itu ini. Kerangkanya. Ini. Ini oke? Inilah kerangkanya dia. Pengaruh kepercayaan nilai pelanggan dan persepsi harga terhadap loyalitas pelanggan melalui kepuasan pelanggan. Ya, inilah dia. Sekarang setelah dia buat ini, kalau yang kami pakai itu waktu ke jurnal yang tadi yang tinggal menunggu hasil itu, ini saya tukar tempat, kepuasan jadi di sini, kemudian nilai kepercayaan bertukar tempat dengan kepuasan, kemudian persepsi harga kami buang, sehingga hasilnya begini. Itu hasil revisi kami lah itu. Jadi memang sama sekali tidak ada kaitan. Ini, ya. Jadi seperti ini kami buat hasilnya. Kalau yang ini kan berbeda ya, beda ya. Ini yang kami buat. Jauh lebih sederhana. Sekarang kita lihat. Kita lihat di sini. Jadi berarti kita membuat angket itu berdasarkan variabel-variabel ini. Kalau kita lihat di sini, ini ada yang disebut dengan angket. Ada ini kepercayaan. Ini kepercayaan, inilah yang disebut dengan indikator. Ini indikator. Bapak dan Ibu. Ini disebut dengan indikator. Saya coba apa ya? Jadi bagi yang sudah pernah skripsi harusnya udah tahu lah ini. Ini namanya indikator. Indikator. Ini usahakan satu indikator itu 2 pertanyaan. Ya, usahakan 2 pertanyaan. Takutnya nanti kalau ada hal-hal kasus tertentu dalam proses uji validasi reliabilitas, ini indikator. Jadi kita simpulkan di sini, indikator untuk kepercayaan ada 3. Untuk nilai pelanggan itu, indikatornya itu ada 4. Ya, ada 4. Untuk harga ada 4. Dan terakhir adalah untuk kepuasan pelanggan itu ada
Indikatornya itu kalau saya tidak salah di sini ada 3. Terakhir untuk loyalitas pelanggan itu ada 4. Itulah yang disebut dengan indikator Bapak dan Ibu. Jadi harus dipahami juga seperti itu. Nah, sekarang bagaimana menyusun pertanyaan? Menyusun pertanyaan ini tidak sembarangan. Kita tidak boleh sembarangan. Kita harus ya mencari definisi ability ini apa. Dari situ kita buat kepercayaan. Dari sini. Coba Anda lihat di sini ya. Saya coba bandingkan dengan apanya? Dengan definisinya ya. Nah, kita lihat di sini. Sebentar ya. Nah, ini contohnya dimensi emotional value, yaitu utilitas yang berasal dari perasaan atau afeksi positif yang ditimbulkan. Nah, jadi ini kan berarti kan ada sesuatu. Bagaimana kita misalnya membuat ini dalam bentuk kata-kata. Social value, kegunaan yang didapatkan dari kemampuan produk untuk meningkatkan konsep diri. Misalnya contohnya, dengan makan di restoran tersebut, saya merasa bangga. Price atau value for money artinya utilitas yang didapatkan dari produk karena reduksi biaya jangka pendek dan biaya jangka panjang. Harga itu, uang yang saya keluarkan itu sesuai dengan harganya. Yang kedua, uang yang baru kemudian kualitas produk yang saya terima itu sesuai dengan apa yang saya keluarkan. Nah, itu. Ini harus ada keterkaitan. Ya, itu mengenai nilai, mengenai misalnya yang lain juga harga harus mengacu ke situ Bapak dan Ibu. Nah, jadi harus kesadaran akan nilai, misalnya persepsi kesadaran akan harga. Saya sadar bahwa harga itu begini-begini. Baru bahwa perusahaan itu cenderung melakukan pemotongan harga. Jadi tidak sembarangan yang namanya Twister itu dimunculkan, tidak sembarangan itu. Harus berdasarkan definisi yang terdapat di dalam indikator. Jadi kalian itu kalau mau membuat angket harus memahami dulu apa definisi daripada indikator tersebut. Usahakan satu indikator itu 2 pertanyaan. Jadi kalau ada 10 indikator yang Anda gunakan, usahakan pertanyaannya itu jumlahnya 20. Ya, bila perlu lebih. Ini bagi yang S2 ya. Bagi S1 cukuplah dulu misalnya kali 2. Ya, itu di sini. Nah, ini. Nah, berarti nanti akan disebarkanlah ini. Akan disebarkan pertanyaan-pertanyaan ini. Pertama, bagaimana cara menyebarkannya? Itu kan? Dibuatlah itu pertanyaan-pertanyaan itu sedemikian rupa, tapi atas persetujuan pembimbing lah. Jangan pula misalnya Bu Dewi Herlina membuat itu langsung disebarkan. Itu kan tidak patut juga kan, tiba-tiba berantakan pula isinya kan? Ya kan? Disebarkanlah itu. Setelah disebarkan, ada 2. Jadi cara meneliti itu begini, yang survei ya. Saya berbicara tentang survei ya, dalam tata laksananya seperti apa ya. Pertama, sebarkan dulu kuesioner itu untuk uji coba. Ada 2 skala. Kalau untuk S2, saya dapat informasi dari Pak Sil, kalau kami lagi diskusi-diskusi tiap Jumat, kami ada ada forum diskusi tiap Jumat untuk meningkatkan kemampuan kami meneliti. Itu ini Jumhos, siapa ini Jumhos? Jumhos siapa nih? Jadi di sini itu ada, kalau Pak Sil itu untuk anak S2 beliau mengatakan itu ada 7 skala. 7 skala. Itu kalau saya tidak salah. Jadi Bu Purnami kemarin minta diskusi kepada saya WA. Dalam hati saya kalau hanya Bu Purnami yang saya layani, yang lain nanti bagaimana?
bisa bias nanti informasi gitu. Oke lah, kita diskusilah hari Senin. Saya usahakanlah dulu 1 sampai 1,5 jam. Saya coba luangkan waktu kepada Bapak dan Ibu. Nah, ya, akhirnya saya apa namanya itu? Tolong dong dibuka aja apanya, biar enak saya. Dibukalah kameranya semua, biar aku merasa lebih nyaman melihat semuanya. Baru kelar makan Kak, Pak. Aku juga baru kelar makan aku. Nah, iya. Lebih duluan kan. Tolong Pak, dong mohon maaf dibukalah Pak, semua. saya izin sambil kerja ya Pak. Tolong dong. Ini yang Zoom host itu siapa nih? Saya masih di kantor Pak. Biar saya tahu gitu loh. Pak Dendi. Nah. Oke kan kalau gini enak, tinggal menunggu buka puasa bersama. Ya kan? Ya kan? Tinggal menunggu. Ini sebagian nggak saya kenal. Bu Gani Mbak nanti yang traktir Pak, bukber. Ini udah bukber nih Bu. Nanti bulin aja nanti yang apa yang oke. Si Puan udah bisa kau presentasi Puan? Belum bisa ya? Nah, jadi nanti uji coba dulu untuk 20 sampai 30 orang. Ya, itu dulu lakukan. Uji coba untuk 20 sampai 30 orang. Setelah diadakan uji coba, makanya saya katakan nanti akan ada kondisi di mana salah satu pertanyaan tersebut akan hilang. Tapi bisa saja tidak ada yang hilang. Ya, bisa saja tidak ada yang hilang. Nah, jadi setelah Bapak dan Ibu sebarkan ke 30 orang, hasilnya nanti pasti seperti ini. Untuk 30 orang, saya coba tunjukkanlah hasil 30 orang yang mudah-mudahan ada di sini. Sepertinya tadi udah saya apakan kok. Saya ini mengambil punyanya Bu Dona. Bu Dona tadi juga ada di sini kok. Sebentar ya. Ini data yang kami diskusikan tahun lalu nih. Kebetulan Bu Dona ini bimbingan saya. Ini kok nggak ada ya? Ah, Bu Dona. Inilah Bu Dona itu punyanya itu sampai 20 orang. Nah, jadi sorry saya tidak ada share-nya ya. Belum, Bu Dona ada kan di sini kan? Bu Dona ada? Tadi join kok Bu Dona saya lihat. Jadi pinjam datanya Bu Dona ya. Ah, inilah hasil uji coba Bu Dona. Tahun lalu ini skripsinya. Saya berani membuat ini karena Bu Dona dapat A tahun lalu. Ah, ini dia Bu Dona punyanya. Nah, setelah itu diuji coba dulu ini. Diuji coba. Jadi dia bikin misalnya Bu Dona itu judulnya dia itu kalau saya tidak salah Bu Dona angketnya di sini. Ini angketnya Bu Dona. Pengaruh kepemimpinan transformasional, budaya organisasi dan kompensasi terhadap kepuasan kerja karyawan pada Hotel Haris Summarecon Bekasi. Dia memakai regresi linear berganda. Tapi kalau S2 dilarang ini. Tapi sekarang bisa disetujui, tapi dengan cara-cara tertentu. Nanti saya coba jelaskan. Inilah pertanyaan-pertanyaan Bu Dona yang disampaikannya itu kepada responden yang 20. Oke. Ditanyakanlah ini, kemudian hasilnya adalah di sini. Oke. Nah, sekarang data-data ini harus kita masukkan ke dalam SPSS. Tapi pertanyaannya kok dari mana ada angka 5? Jadi kalau dia, si anak misalnya, jadi ini pertama-tama, saya coba replace dulu ini ya, replace dulu, replace ya, bukan replace, replace. Ini Bu Dewi nanti udah menertawakan saya ini kalau seperti itu. Ya, apain 5, sangat setuju ya, sangat setuju. Jadi biar saya coba bikin dulu apanya, baru 4 itu setuju. Nah,
Pasti seperti ini nanti hasilnya. Kemudian 3 netral. Ini saya sengaja tidak simpan ya. 3 netral. Sedang lah ya. Nah, seperti inilah dia nanti. 2 tidak setuju. 2 kurang setuju. Atau tidak setuju aja. Nah, 1 sangat tidak setuju. Oke? Bisa Bu Purnami ya? Bu Pur? Iya, Pak. Iya, Nah, Pak. berarti sekarang inilah nanti yang muncul di situ. Nah, sekarang ini yang harus Ibu ganti menjadi kalau dia menulis 1 berarti sangat tidak setuju. Jadi kalau dia tulis sangat tidak setuju, tulis saja di situ angka 1. Ini. Kalau di Itu aja, worksheet nah. itu, maaf Pak, kalau Ya. di worksheet itu menggunakan sheet-nya Google Form, itu sudah ada sih Pak angka-angkanya, tinggal menghapus kalimatnya aja. Kalimat sangat tidak setujunya. Tinggal dihapus setelah saya download itu. Cuma angka-angkanya itu sudah tercantum, sudah terdata secara otomatis kalau menggunakan Google Form. Berarti sudah enak, 1 sampai 7-nya udah ketemu. Sudah. Oke, bagus. Berarti langsung dibuang aja. Karena Google Form itu, Bu, itu kan Ya. bisa diambil dari jadi Excel, kan? Ya, jadi saya ambil sudah masuk yang saya kirim ke Bapak itu dalam bentuk worksheet-nya. Oke, start. Ibu udah kirim ke saya melalui WA ya? Iya. Start. Saya coba buka, nggak apa-apa, Bu. Kita diskusi nih, biar Ibu punya punya pandangan ya. Bu Purnami. Ini anak-anak yang S1 juga. Biar gak kebingungan nanti kalian. Kan sekarang sudah saya bilang bikin angket. Oh ini ya worksheet-nya ya. Berarti kita coba olah dulu datanya Bu Purnami ini. Ya, kita olah. Tak apa-apa Bu. Ini bagus nih kalau ada case tadinya. Ah ini Bu, ya kan? Sebelah kanan kan itu sudah ada Pak. Sudah ada Oke, angkanya. ini Ibu harus hapus satu persatu. Jadi di sini, ya kan? Ini kan 7 sangat setuju kan? Berarti Ibu harus lakukan begini, Bu. Ah, ini caranya. Ini kok hang ya? Ini karena udah mau lebaran kali ini ya. Ini hang ini nggak disambut saya punya. Sebentar, kasih dulu waktu ke saya untuk untuk mempersiapkan komputer saya ini. Ini saya hapus dulu ya. Ini juga saya hapus. Ini ya. Oke, udah bisa ya. Ini ngakalinya ini Ibu kan? Ini kok jadi begini ya? Kan itu tuh Bu, ya kan? Ya. Oke, nggak apa-apa. Ibu bikin aja begini Bu. Kalau sama saya ya, saya langsung bikin ini. Titik, spasi, sangat setuju. Saya gantikan dengan kosong di sini. Nggak ada saya isi apa-apa. Replace all. Tinggal dia kan? Ya Bu ya? Ya Bu ya? Iya. Nah, kemudian titik setuju. Saya ganti 6 titik setuju. Ya. 6 titik setuju. Ya Bu ya? Saya ganti 6. Udah. 5 agak setuju. 5 titik agak setuju. Saya ganti dengan 5. Ini Bu udah. 4
titik dengan netral. Saya ganti dengan 4. Nih, ada lagi nggak yang belum kena? Oh, yang 2 ya belum ya? 2, 3. 2 titik tidak setuju. Ini ganti dengan 2. 3 titik agak tidak setuju. 3 titik agak tidak setuju. Saya ganti dengan 3. Apa? Nah ini. Kita lihat lagi. Masih ada nggak yang belum? 1, Pak. Oh, 1 sangat tidak setuju ya. Oh, Ibu udah hafal ya. Berarti di karya Ibu ini. Sangat tidak setuju. Ibu ganti dengan 1. Oke? Masih ada? Cukup ya? Perempuan itu Ibu ganti aja dengan 0. Perempuan ganti dengan 1 nggak apa-apa. Laki-laki ganti dengan 2 atau 0. Laki-laki ganti dengan 0. Semua nanti harus begitu ya. Sekarang SMK ganti dengan 1. SMK ganti dengan 1. Otomatis SMK kan sederajat dengan SMK kan? Enggak. Ini kok nggak bisa ya? Sorry. SMK kita ganti dengan 1. Kok nggak bisa ini ya? Nggak apa-apa, kita ganti begini aja manual. 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Otomatis ini 2. Diploma samakan aja. Ini 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3. Sisanya itu adalah 4. Tambah gua bawah tuh jangan lupa ya. 2, 3, 1. Oke? Bisa? Bisa ya? Tadi kita sudah sepakat perempuan adalah 1, laki-laki 0. Ya kan? Ada gunanya itu nanti, biar nanti, oh ini masih banyak orangnya. Berarti ini 1, 2, 2, 3, 2, 1, 3, 1, 3, 1, 2, 2, 3, 1, 2, 1, 1, 2. Nah, ini lengkap nih. Sekarang masa kerja 1 sampai 5 tahun itu kita bikin dengan 1 ya. Ya. Nah, kita ganti dengan 1. Nah, kemudian 6 sampai 10 tahun kita ganti dengan 2. Tolong nanti diapakan ya. Ini sama dengan 2. Nah, kemudian 11 sampai 15 tahun sama dengan 3. Di atas 15 tahun sama dengan 4. Oke, nah ini. Berarti sudah semuanya kan? Sudah semua. Sekarang kita masukkan ini ke SPSS, Bu. Kita masukkan ini ke SPSS. Saya close dulu ini. Saya simpan dulu punyanya Bu Purnami ini. Jam 9 udah sampai sini bisa nggak? Nggak bisa lah. Yaudah lu beliin es krim dulu kalau nggak. Purnami ya, Bu Purnami. Anak-anak S1 juga tolong diperhatikan loh ini ya. Ini udah teknis nih. Ya, nanti kalian lakukan begini. Sekarang kita mau masukkan ini ke dalam. Saya sayang tidak dikasih tahu oleh Bu Purnami mana variabel X1, X2, X3. Tapi nanti bisa kita diskusikan. Saya coba masukkan dulu ini ke. Nah, sekarang saya mau tanya dulu ke Bu Purnami dah. Ya, Bu Purnami bisa kali menjawab saya ya.
Mungkin di mute dulu dong itu. Siapa itu? Ini Pak, saya kurang tahu. Terima kasih. Ya, biar di mute dulu lah. Ini 18 ya. Ini 44. Sorry. Ini 44 ya. Kita lihat di sini. Ini DKI itu apa, Bu? LK apa, Bu? Lingkungan kerja kan? Iya, variabel LK1, 1. Iya, LK2, LK3, LK4, LK5. Gitu aja, Bu. Nanti dia apanya, ya? iya, iya. LK6, LK7, DK1. DK itu apa? Disiplin kerja. Variabel 2-nya, Pak. Ya. DK4, DK5. Ya kan? DK6, DK7, KL1. KL itu apa? KI, Pak. KI itu apa? Komunikasi interpersonal. Oh, KI2, KI3, KI4, KI5, KI6, KI7, KIB, Kolaborasi apa ya? Jadi saya lupa, berkelanjutan itu loh. oh, Aduh, saya lupa sih, Pak. berarti ini Ternyata KIB kolaborasi 1 ya, 2 ya. melalui Nah, mungkin bisa kali langsung ini. Ya kan, bisa kan? Nah, ini KK. kinerja karyawan, Pak. Oh, ini bisa nggak? Ini ngeri juga ini, tapi nggak apa-apa, Bu, nggak apa-apa. Nanti Ibu pakai apa ya? Pakai PLS ya. Ya, Bu ya. Mengolahnya pakai PLS, partial least Gimana, square. Pak? Putus. Putus. Apa itu, Pak? Iya. Oh, nanti saya coba praktekkan sedikit, Bu. Suara Nanti saya praktekkan sedikit, Bu. Nah, ini dulu kita lakukan. Dapatlah ini ya. Dapat. Nah, sekarang LK coba tolong saya dibantu. LK itu ada berapa? LK Ada 7, DK 6, 7, DK Pak. 7, 7. 7, LK 7, ada 6, DK 7, KI 6, KI 7, KI 7, Pak. KB KI-nya 7. KIP yang 6 ya. KIP Iya. yang 6 kan? Oke, sekarang gini. Kita masukkan dulu dia untuk uji coba. Saya mau uji coba dulu. Ini namanya saya mau uji validitas. Tolong tadi apa namanya pertama? Lingkungan kerja. Nah, LK1, LK2, LK3, LK4, LK5, LK6, LK7. Itu tadi ya? LK 7. Oke. Kemudian DK1, DK2, DK3, DK4, DK5. Sorry. DK4. Saya hilangkan dulu ini ya. DK5, DK6, DK 7. DK7. Baru KI1, KI2, KI3, KI4, KI5, KI6, KI7 ya? Kalau nggak salah tadi ya? Baru KIB. Saya lupa. KIB1, KIB2, IB ada 6. KIB3, KIB4, KIB5, KIB6. Oke. KK ya. KK1, KK2, KK3, KK4, KK5, KK6, KK7 ya? Iya, Pak. Kita lihat, benar nggak itu? Kita lihat di sini. Oke. Oh, kakak sampai 9, Bu. Iya, Pak, 9, maaf. KIB yang sampai 6.
Ya. Kakak 8, kakak 9. Ibu punya 36 pertanyaan. Seru ini punya ibu ini. Kalau demikian, ini seru nih. Sekarang kita copy. Nggak perlu kita transformasikan yang tadi ya. Karena setuju itu sangat setuju. Ibu tahu bisa menerjemahkan 7 itu berapa? Bisa Ibu jelaskan sebentar? Apa, Pak? 7 kenapa, Pak? 7 itu apa artinya? Sangat setuju. 6? 6 setuju. Oke, sebentar. Biar saya coba arahkan. 7, 1 sangat tidak setuju. Ya. Ya kan? Ya. 2. 2 sangat tidak setuju. Tidak setuju. TS. 3. KS. 3 sangat tidak setuju. Kurang setuju. Agak Nggak tidak apa-apa. setuju, Pak. ATS ya. Agak tidak setuju. 4. Netral. 5. 5 agak setuju. Agak setuju. 6. 6 setuju. 7. Sangat setuju. Oke. Oke, sebentar ya. Saya juga udah lama nggak memakai apanya itu. Harusnya bisa dibaca ini. Mungkin ada yang lebih pintar dari saya untuk hal itu ya. Di mana itu ya? Coba saya lihat dulu ya. Bentar ya. Harusnya ada di view. Tapi kok nggak ada di sini di punya aku ya. Di value label harusnya itu. Desimalnya Pak, maaf itu dijadiin 0 dulu Pak. Kayaknya nggak ada hubungan. Bisa setahu saya ya. Setahu saya nggak ada hubungan, tapi nggak tahu ya. Karena udah lama nggak saya pakai itu. Tapi coba dulu satu kita coba. Kalau di value biasanya itu. Jadi kita pilih value atau apa, atau angka gitu, atau takutnya punya aku ini yang nggak begitu bagus lagi. Setahu saya di view itu. View itu kan tampilan ya. Betul apa sampah Pak? Banyak isinya ternyata. Kalau nggak ini punya mama kok. Mau tambah es masih ada sedikit. Belum dingin. Nggak main punya saya. Harusnya di sini kan value sama abjad ini kan. Di kulkas ada esnya kalau mau tambah. Nggak apa-apa lah. Artinya sama saja itu. Untuk lebih gampangnya nanti bisa. Ini aja nggak jalan nih desimalnya. Nggak. Kurang es tau. Mungkin makannya kenapa? Ini nggak respon dia. Ini nggak respon saya punya. Sekarang sabar ya, lagi saya mau simpan dulu ke punyanya Bu Purnami nih. Bentar ya. Bu Purnami. Validitas ya.
Nah, sekarang kita akan menguji validitasnya. Coba, ini kan sudah 43, 42. Ibu maunya ibu itu, uji validitasnya kita anggap aja 30 ya Bu ya. Boleh, Pak. Ya, 30 ya. Validitas 30 kita bikin, biar saya bikin namanya 30. Artinya respondennya itu 30 untuk uji coba, Bu. Berarti Ibu harus menambah lagi data berapa puluh orang. Ya, kita uji coba dulu 30. Clear ya, 30. Setuju ya, sepakat ya? Kemudian, sekarang Bu Purnami ingin menguji validitasnya. Saya coba lihat dulu di sini. Ini analyze, scale, reliability namanya. Ini. Di sini nanti akan Anda pilih LK1 dulu semua, LK semua. LK semua ya, LK 1 sampai 7. Klik statistik. Tulis di sini scale if item deleted. Ya, scale if item deleted. Bisa juga kalau nanti Bapak Ibu ingin korelasi bisa juga, tapi nggak usah saya rasa di sini. Yang penting adalah scale if item deleted dan scale. Kemudian klik di sini alpha. Kemudian klik. Sekarang kita lihat ini corrected item versus total correlation. Artinya itu apa? Artinya itu apa? Korelasi antara setiap pertanyaan ini dengan totalnya. Itu artinya di sini. Ini saya hapus dulu ya. Jadi ini kan LK1 sampai LK7 itu pasti punya total. Jadi korelasi antara LK1 dengan totalnya kita lihat di sini. Kita lihat di sini. Ini. Sekarang kapan dikatakan ini valid? Kita harus punya kriterianya. Kita menggunakan namanya tabel R dengan N sama dengan 30. Saya coba ambil dulu di sini, mudah-mudahan masih ada ya. Tabel R. Jadi nanti untuk anak-anak juga sama itu nanti, yang S1. Tabel R. Saya minum dulu ya, karena saya juga perlu agak kehausan juga ini. Kita lihat di sini. Mudah-mudahan ada tabel R-nya. Kalau nggak ada, ya kita cari. Sabar ya. Sepertinya ini tabel R yang sedikit ini. Coba kalau saya gabung gimana ya hasilnya? Tabel R. Ini saya gabung. Sabar ya. Oh ya, dapat nih. Ibu tadi respondennya itu adalah 30. Ini kita lihat R30. Berarti kalau dia R30 dikurangi 2 itu sama dengan di sini R-nya itu adalah 28. Karena dia itu derajat kebebasannya itu 28. Ini dia. Ini 0,361. Ya, 0,361, Ibu. Berarti pembandingnya adalah 0,361. Kalau 20 dia itu pembandingnya itu adalah 0,444. Jadi 18 di sini. Karena dia punya derajat kebebasan N kurang 2. Jadi dia itu 0,361. Jadi kalau dia 0,361, berarti ini data semua valid nih. Ya, jadi data Ibu itu semua udah valid nih. Nanti kita coba cek kesimpulannya. Sekarang kita coba yang kedua. Scale kembali, tapi sekarang kita ganti. Bukan LK lagi, tapi variabel yang lain. Apakah dia valid juga? Dan reliable.
Kita lihat DK 1 sampai 7 kalau nggak salah tadi. Nah, saya coba selesaikan dulu semuanya. Sampai ke 5 variabel tersebut. Dan tidak boleh hanya serentak ya, harus satu persatu nih. Nah, KI 1 dan seterusnya. Sampai KI 7. Kita lihat lagi nih. Sepertinya punya ibu ini lumayan nih kualitas pertanyaannya ibu. Sepertinya ya. Mudah-mudahan berlanjut. Ini KIB sampai 6. Nih, ingat ya 0,361. Nih. Nah, sekarang kita lihat di sini, kita kopikan. Ini namanya, ini kok Darwin lagi? Kalau kita bicara tentang Bu Purnami, dia kok Darwin yang keluar. Nah, validitas. Purnami kedua, ya Bu ya. Kita coba kopikan ini semua ke Excel. Mana nih punya Bu Purnami nih? Nah, kita bikin di sini namanya output validitas. Nih, ini saya ambil ya, saya hilangkan dulu ini. Nah, ini kita lihat di sini. Jadi yang kita lihat itu adalah yang ini, Bu. Nih ya kan? Kemudian R-tabel. R-tabel DF dengan DF sama dengan N kurang 2. Nah, berapa? Sama dengan 0,361. Nah, karena dia tadi 30 kurang 2 sama dengan 18. Nah, ini semua 0,361 nih. Nah, ini kita coba sorry, biar lebih enak bikin begini aja kita, biar langsung kita selesaikan semua ya. Nih, kita lihat ya. Tapi yang dilihat itu adalah if item corrected ya. Jadi yang dilihat itu yang ini. Nih, berarti yang dibandingkan itu ini yang saya sorot ya. Ini dengan ini. Berarti dia itu di sini karena dia lebih besar, berarti R hitung lebih besar daripada R tabel. Ya, ini valid. Ini semua valid nih. Berarti pertanyaan Bu Purnami ini udah bagus semua nih, Bu. Ya, udah bagus semua. Kondisinya juga sama dengan di sini. Ini. Nih. Nih, Ibu lihat nih di sini. Semua di atas 0,361. Nah, valid juga. Nih. Nih, kan tidak ada di sini di bawah 0,361. Semuanya di atas 0,361. Ustaz yang ini meninggal ya? Siapa? Apa? Terpilih karena Nih. Ini juga, lihat nih. Ustaz dan Kusir Karnai dikabarkan positif COVID-19. Jakarta sudah empati
Oke, itu satu. Berarti ini menunjukkan valid. Ini menunjukkan setiap pertanyaan sudah valid. Mengukur apa yang seharusnya diukur. Karena hasil R itu lebih besar corrected ya, corrected item versus total correlation lebih besar daripada 0,361. Ah, ini juga reliable. Kenapa alpha converge-nya ini di atas 0,7? Ini instrumen reliable karena nilai alpha converge lebih besar dari 0,7. Berarti instrumen Ibu ini udah bagus banget nih, Bu. Semua kan 0,7 nih. Lihat nih, 1. Ada 6 nih, 2. 3. Kalau pertanyaan-pertanyaan udah bagus nih, nggak perlu lagi dibuang. 4. 5. Itu dia. Itu dia kira-kira. Berarti sudah ketemu uji validitasnya. Nah, setelah itu nanti, setelah Ibu sudah menemukan uji validitas, langkah selanjutnya adalah menyebarkan angket setelah pertanyaan-pertanyaan itu. Ibu sekarang udah bisa menyebarkan angket untuk mencari responden. Pertanyaan saya sekarang kepada Ibu, ada berapa Ibu meneliti di mana? Di hotel yang di bawah naungan PT Waringin Group, Pak. Pak, saya sudah ngomongkah kepada Ibu bahwa minimal respondennya itu 200? Iya, iya. Jadi kebetulan hotel yang di bawah naungan PT itu ada 5. Enggak apa-apa, Bu. Bagus begitu. Itu udah bagus banget itu. Nah, sekarang udah mengerti kan, Bu? Iya, tapi tadi kan Bapak mencoba kan ada 2 variabel ya, Pak. Apakah setiap variabel juga nantinya akan dihitung dengan cara seperti itu, Pak? Misalnya Itu udah semua variabel, Bu. Ini udah semua, Bu. Kita lihat, Bu, ya. Ini sudah semua, Ibu. PDK, sampai Iya, DK Ibu. kayaknya. Ini 1. Oh iya, Pak. Kakak. Sorry. Dari awal ya, Bu, ya. Ini, Bu. Yang Lihat KIB, nih. Pak. LK. Ini saya Oh, perbesar ya. Nih, LK. Ya kan? Yang kedua, DK. Oke, Bu, ya. Yang ketiga, komunikasi interpersonal. Keempat, Interpersonal. KIP. Ya kan? Iya, Pak. Selanjutnya, kakak. Iya, Pak. 5 kan? Iya, Pak. Nah, Ibu udah selesai nih uji validitasnya, Bu. Jadi kalau ditanya Pak Silitonga, ini udah. Kalau ditanya, kok bisa tahu? Kemarin diskusi, tunjukkanlah video ini, gitu loh. Nanti disangka pula, punya saya dibikin sebagai case tadi, gitu loh. Oke? Nah, sekarang, Bu Dewi udah paham ya, Bu Dewi ya? Iya Pak, sedikit. Nanti Nanti video ini bisa dibagi ya Pak videonya ya? ya udah pasti dibagi, Bu. Tenang aja. Nanti ke setiap grup saya kasih. Ineke udah bisa ya? Ya Pak. Ineke? Ya Pak. Ineke? Ini Ineke anakku paling pintar kok begini sih? Nggak mau menanggapi? Pak Jaya bisa, Pak Jaya ya? Pak Jaya? Pak Jaya sepertinya lagi juga. Pak Boni. Iya, udah harus bisa Pak. Mulai Pak, pelan-pelan Pak. Siti Fajria bisa ya? Iya Pak. Muhammad Sajia bisa ya? Kau kan baru setahun yang lalu kau itu. Pak Adi Wasino. Harus bisa Pak. Nanti ini akan saya share ke grup lah. Saya akan share. Pak Rozak juga. Tolong dibagi waktunya Pak. Biar bisa kita bantu mengolah datanya Pak.
Pak Raja juga, Pak Setia Nanti juga. kembali ke Jakarta, siap menghadap, Pak. Yang lain-lain juga, ayo kita mulai. Sekarang sudah selesai tuh. Sudah selesai. Berarti Bapak dan Ibu sekarang sebarkanlah itu ke 250 orang. Oke. Pak, bagaimana saya? Itu kan dimintakan pakai pet atau SEM, ya kan? Betul enggak, Bu Purnami? Bu Dewi, betul enggak Pak. seperti itu? Sekarang saya punya saran. Ini lagi Iya, berkembang sebuah software baru namanya Partial Least Square, PLS. Jadi saya coba mainkan dulu data Ibu ini. Ya, saya coba olah dulu data Ibu ini, tapi yang saya olah adalah yang 40. Masalah dia itu lengkap atau enggak nanti kita lihat, Bu. Tapi di sini ada 40 ya. Wus, sepertinya tadi ada itu. Nah, saya coba dulu yang 40. Yang 40 namanya validitas kalau nggak salah, bukan apa. Kita coba mainkan dulu ini. Ya, ini 30 loh yang saya pakai ya. Jadi ini, oh saya salah ini, saya salah. Saya bikin 2 file dulu ini, validitas 30. Ini saya sisakan 30. Sebentar ya. Saya bikin nomornya di sini mulai nomor 1 supaya laporannya nggak salah nanti. Yang saya pakai di sini hanya 30, Bu ya. Bu Pur, bisa saja 40 nggak masalah, tapi saya pakai di sini 30. Ya, Pak. Pak. Ini saya beri namanya validitas 30. Sekarang saya close ini, saya buka validitas 40. Saya coba olah ini melalui namanya adalah pakai PLS. Ini mohon maaf Bu, saya buang. Ya, ini saya buang. Coba sekarang kepada Bu Purnami, apa judulnya Ibu? Kalau saya tidak salah, pengaruh Ibu itu pengaruh lingkungan kerja, disiplin kerja, dan komunikasi internal terhadap kinerja dimediasi oleh KIP. Betul nggak, Bu? Betul nggak? Sekarang kita coba mainkan. Kenapa kalian semua saya undang ke sini malam ini? Saya ingin memberi sebuah informasi, ada software di mana tidak harus lebih dari 200. Kalau kita kekurangan data hanya 100 bisa kita pakai. Namanya partial least square. Dan dia tidak punya syarat-syarat macam-macam. Dia itu syaratnya itu sangat sederhana. Yang penting dia itu dia tidak harus berdistribusi normal, tidak perlu asumsi karena dia pakai bootstrapping namanya. Kita disebut dengan namanya partial least square. Saya coba perkenalkan ya. Partial least square. Ini. Kelihatan? Saya ini coba cabut dulu ini ya. Ini saya cabut dulu ini semua nih. Ini saya cabut. Kita coba fokus ke punyanya Bu Purnami. Jadi nanti supaya semua punya gambaran. Ya, semua punya gambaran. Ini enggak, nanti jadi bubar kelas ini. Ini kok gini sih? Gimana cara membongnya ya?
Ntar ya, sebut saya. Kok bisa hilang ini? Oh, hang dia. Ah, ini juga saya. Bentar. Saya close dulu ya, apa saya. Space saya hang. Apa-apa, nggak apa-apa. Kita seadanya aja. Ini saya coba close dulu. Ini kok jadi nggak bisa saya ya? Lelah mungkin Pak itu Pak. Iya, laptopnya. saya mau ke forumnya, ke apanya, ke openingnya kok nggak bisa jadinya. Ini kok aneh banget gitu loh. Udah itu, jadi saya nggak bisa ke Windows gitu loh. Sebentar saya berhentikan sebentar dulu apanya ini ya. Apa namanya, recordnya sebentar aja. Saya pause dulu. Oke Pak. Nah, sebentar. Ini juga nggak bisa. Apa karena di record itu nggak tahu saya. Terlalu berat kali Pak. Saya nggak rekam. Saya coba ulangi ya. Ini saya batalin ya. Ya. Ini kita harus mulai lagi Ya, dari Pak. awal. Saya kacau. Bertanya boleh ya Pak? Nah, sebentar Bu, kita coba ulangi dulu ini Bu. Karena ini ada masalah nih sedikit. Baik Pak. Ini, aduh udah kubuang pula ini ya. Sebentar, saya buangin dulu nih semua dah. Oke, kita ulangi ya. Ya, saya nggak rekam tadi. Ya Pak. Aduh kacau ini. Oke, jadi kita coba olah data Bu Purnami tadi. Ya, saya coba share lagi ya. Baru sadar saya, tadi kan sempat saya matikan tuh. Nah, jadi udah saya ulangi ya. Kita bikin dulu variabel-variabelnya. Nanti ditanya Bu ya. Kita olah dulu Ya nih. Pak. Nih, saya ulangi ya. Bikin dulu 5 titik, baru hubung-hubungkan. Kan ada kerangka itu di penelitiannya kan? Ya kan? Jadi sesuai Ya, Pak. kerangka masing-masing nih. Ini saya mengacu ke kerangkanya Bu Purnami nih. Nih, ini kerangkanya Bu Purnami. Banyak banget nih apanya hipotesisnya. Baru ini saya bikin ini. Saya ambil satu persatu sampai 7. Sorot dulu semua langsung. Kok LK-nya 5, 2. Ada masalah penamaan kita ya? Ntar saya cek dulu datanya ya. Saya takutnya apa? Sebentar saya ulangi dulu ya. Saya ulangi dulu ini dengan nama yang lain. Saya takutnya datanya itu saya salah kasih nama tadi. Sebentar. Kok LK-nya sampai 5? Oh ya, kita salah. LK 1, 2, 3, 4, 5. Oh, ini LK 6. Sorry ya. Oke ya. Udah kan? Nah, untuk kita cek. Kita simpan lagi ya dia ya. Kita simpan lagi. Kita beri namanya Purnami. Validitas Purnami. Kita beli CSV. Sorry ya. Otomatis kita berikan nama baru nanti.
Oke. Dan save aja. Kita berikan nama baru nanti, kita bikin proyek baru aja nanti, namanya Purnami aja. Tesis. Kalau tadi kan tesis Purnami, sekarang kita ganti ya. Klik 2 kali di sini, ambil file tesis Purnami. Ini udah dapat. Sekarang kita buka datanya. Jadi biar kita nggak ketipu. Ini dia. Sekarang kita bikin di sini ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nanti biarkan aja dulu susunannya begini, nggak apa-apa itu. Ini pertama, ini ke sini. 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 Oke ya. Udah seperti itu modelnya. Nah, sekarang kita masukkan ini per masing-masing variabel sampai 7. LK1. Kemudian DK-nya sampai 7. Kemudian KI-nya sampai 7 juga. Keep-nya sampai 6. Terakhir KK1 sampai 9. Oke. Sekarang, nih saya pindah dulu nih, sebentar. Nih. Kelihatan ya? Ini salah arah atau gimana? Oh ya. Oke ya. Sekarang kita ambil di sini LK. Lingkungan kerja. Di sini disiplin kerja. Ini komunikasi apa, Bu? Komunikasi interpersonal, Pak. Bukan KIB. Oh, kolaborasi inspiratif berkelanjutan. Kolaborasi aja ya. Kolaborasi. Aja dulu kita bikin. Nanti Bu, penamaannya gampang lah itu. Di sini komunikasi. Ini kinerja. Oke ya, sekarang kita run. Oke, kita lihat. Ada nggak yang mau dibuang? Yang pertama kita buang itu Yang di bawah 0,7. yang dari sini juga. Ini dulu ya. Ini ya. Iya, Pak. Kita hapus. Pokoknya di bawah 0,7 dia. Nah, kita lihat. Apakah semua di sini di atas 0,7? Belum kan? Ya kan? 0,627 masih ada ya? Ya. Nih, ini aman ya? Ya kan aman ya? Yang kedua ini yang tidak aman.
Ya itu aja kerjaan kita dulu. Nih, sampai 0,570 ini buang. Oh ini enggak. Yang ini satu lagi. Nih, ini semua udah aman. 0,44 itu kan pengaruhnya itu. Nih, enakan di mana ya? Enakan di sini ya. Nah, sekarang yang ini kita lihat yang terbesar 570 ya. Veteran. Kemudian yang 0,534. Veteran lagi. Jadi setiap pembuangan ada rannya, mana tahu ada perubahan. Nih. 578. Ini 520. Nih, kita lihat. Tersisa 3 pertanyaan kan? Ini tersisa ini semua ini yang enggak aman. Nih. Makanya tidak boleh satu indikator itu satu pertanyaan, itu yang saya hindarkan tadi. Karena bisa kalau hanya satu bisa saya nanti indikator tidak terwakili gitu loh. Ini yang membuat nih, ini kan sudah aman nih semua, anggap sudah mewakili indikator ini semua. Ini juga sudah aman, tinggal yang di bawah. Ini yang tidak aman. Nih, semua sudah di 0,7. Nah, sekarang kita lihat koefisiennya, kita lihat di sini. Efek tidak langsung, pengaruh total, semua udah lengkap di sini. Faktornya, semua udah memenuhi syarat. Nih. Nah, semuanya, R-square-nya juga udah, ini juga udah. Diskriminannya juga kita lihat, udah cukup bagus. Ya, udah cukup bagus. Polarity-nya juga bagus. Nah, ini yang masalah. Nanti perlu nanti kita perbaiki lagi, pasti ada masalah nanti. Itu kan di proses selanjutnya ya. Dia itu harus di bawah 0,08 ini. Nah, karena memang datanya Ibu juga kan hanya sebatas seperti ini ya. Jadi masih perlu perbaikan-perbaikan data. Ya, masih perlu perbaikan-perbaikan. Jadi inilah modelnya Ibu nanti ke depan. Ya, ini misalnya. Ini. Kita bikin bobot juga nanti bisa untuk memperbaiki data. Ya, nanti bisa kita berbagi. Misalnya kita bikin bobotnya berapa ini 0, sekian. Ini 0, sekian ya. Dan seterusnya ya. Jadi yang masalah di Ibu ini adalah bahwa disiplin kerja itu dengan kolaborasi itu berpengaruh negatif. Itu di sini saya lihat. Nih, jadi saya sarankan kalian memakai seperti ini. Data ini belum bagus lah, karena hanya 41 dan sudah kita uji validitasnya. Ya, jadi masih perlu ada perbaikan-perbaikan lah. Mana yang signifikan? Nah, nanti setelah selesai,
Ini tabel-tabel ini kan bisa kita pakai gitu loh, kita masukkan ke Excel. Atau ekspor ke Excel begini, nanti ekspor aja ke Excel. Untuk nama tesis, nanti akan ada di situ diekspor ke Excel gitu loh. Itu namanya pakai partial square. Jauh lebih gampang dibandingkan dengan software yang lain, terutama Lisrel. Ini hasilnya. Ini hasilnya semuanya. Nih, lihat nih, semuanya lengkap nih. Ya, Pak. Grafiknya, ya, semuanya. Nih, nanti kan tinggal kita mencari bukunya kan, gitu loh. Enak kan? Enak. Jadi seperti itu, anak-anak S1 kok nggak ada yang berjoin ini? Oke, Winda Pak, gimana untuk Winda? data yang tadi, Ya, tapi itu data ibu kan belum bagus itu datanya kan? Ya kan? Itu Tengku yang Zulkarnain meninggal diperbaiki ya? tadi, Kenapa? harus diuji coba lagi, Pak. Data yang tadi dibuang itu mesti kita buat lagi, kemudian diuji coba lagi begitu atau bagaimana? Ya repot. Makanya Dari itu awal lagi. kalau ibu hanya satu pertanyaan, satu indikator seperti itu. Makanya usahakan satu indikator itu jangan hanya satu pertanyaan. Pertanyaan saya ke ibu, apakah ibu ini punya satu indikator satu pertanyaan? Ada yang iya, ada yang enggak. Oh ya, nanti bisa kita selesaikan secara kekeluargaan itu, Bu. Bisa diakali itu. Itu kurang pula ya. Ya, karena itu juga udah berkali-kali kan, Pak.